Saudara, dan untuk mengulas bagaimana upaya membuka akses jalur yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera, dan seperti apa pendistribusian bantuan di sejumlah wilayah yang dilakukan via udara, kita berbincang dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Firdianto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Panglima. Selamat sore, Mas Yasir. Ini hari ini berapa banyak nih bantuan yang disalurkan lewat udara, khususnya untuk lokasi-lokasi yang terisolasi? Hari ini kami mengirim bantuan menggunakan 3 pesawat heli. Yang pertama helikopter Mi-17, itu kurang lebih totalnya 1,2 ton untuk satu kali sorti pengiriman. Kemudian ada 2 helibel. 2 helibel itu bisa antara 500 sampai dengan 600 kilogram per heli, Mas Yasir. Kemudian bagaimana akhirnya memastikan pada saat melakukan air dropping bantuan ini tepat sasaran dan tidak menyasar begitu? Kami langsung plotting titik-titik terisolasi dari hasil survei rekan-rekan dari penerbang Angkatan Darat itu, kemudian informasi dari Kodim maupun Korem, kita langsung spotting, kita survei menggunakan heli. Setelah pasti titiknya, kemudian kita muat bantuan. Tadi ada bantuan dari Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan, kemudian dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, yang hari ini kita distribusikan ke titik-titik terisolasi. Hari ini ada 4 titik terisolasi yang kita masukkan, termasuk kita juga mengirim tim medis, karena ada 2 ibu-ibu yang sedang hamil, sudah cukup tua. Kita akan cek kapan waktunya. Kalau memang nanti sudah mendekati waktu melahirkan, maka kita akan taruh tim kesehatan di sana untuk memastikan persalinan berjalan dengan lancar dan selamat, Mas. Baik, kemudian untuk memastikan agar bantuan yang disalurkan via udara ini tidak rusak dan diterima dengan baik oleh para pengungsi di sana, apa yang dilakukan? Yang pertama, kami punya 2 metode. Yang pertama airdropping. Airdropping itu pada saat kita pasti bahwa tanahnya itu cukup baik, cukup rata. Kemudian pada saat kita turunkan tidak ada kemungkinan pecah. Kemarin ada sedikit insiden kecil pada saat kita mencoba. Hari pertama berasnya diturunkan tidak ada masalah. Pada saat beras kedua pecah, berserak, kemudian kita langsung cari tempat yang aman untuk mendarat. Kemarin membawa Bupati Tapanuli Utara, alhamdulillah mendarat dengan selamat. Bantuan bisa diturunkan, diserahkan ke masyarakat. Memang tetap akan ada kemungkinan insiden seperti itu, karena memang kondisinya banyak area yang tidak datar, lereng-lereng, terjal, seperti itu, Mas. Yang jelas dilakukan sebaik mungkin ya, sehingga betul-betul bantuan yang disalurkan lewat udara ini tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh para warga yang masih terisolasi. Dengan adanya bantuan yang masih disalurkan lewat udara, berarti hingga saat ini masih banyak, Panglima, lokasi yang masih terisolasi, belum bisa dilewati lewat jalur darat? Kami informasikan bahwa kami Kodam 1 Bukit Barisan bersama Satgas Gabungan dari kepolisian, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dan Sumatera Utara ini bekerja sama bersama-sama membuka jalur yang kemarin tertutup dari rute Tarutung dan Sibolga. Ini kurang lebih sekitar 60 sampai 70 kilo. Kita sudah berhasil membuka 24 titik sepanjang 38 km sampai dengan hari kemarin. Hari ini masih dikerjakan. Namun memang hari ini agak sedikit lambat. Yang lalu 7 hari kita bisa 38, hari kemarin dan hari ini sudah mulai berkurang. Jadi karena mungkin volume material yang jatuh cukup banyak, sehingga kemarin hanya mampu membuka sekitar 500 meter. Hari ini tadi laporan yang kami terima masih berjalan baru sampai 300 meter. Jadi sepertinya ke depan akan semakin lambat kecepatan membukanya, karena memang materialnya semakin banyak dan tempatnya semakin sulit. Sudah mulai ada banyak jalan yang putus. Kemudian kami mendapat laporan juga truk-truk yang di sana sudah mulai ada
beberapa masyarakat yang mencoba membuka truk-truk itu, isinya dicek sama mereka. Kami sudah kirimkan tim pengaman untuk memastikan supaya tidak ada penjarahan di jalan. Kami kirimkan bantuan berupa sembako melalui tim pengamanan di depan sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Demikian, Mas. Berarti masih ada beberapa titik lokasi yang terisolasi ya, belum bisa diakses lewat jalur darat begitu. Sehingga opsi yang paling memungkinkan yang dilakukan saat ini adalah distribusi bantuan lewat udara begitu. Dari pengalaman yang dilakukan, daerah mana yang paling sulit untuk diakses distribusi bantuan lewat udara ini, Panglima? Saat ini ada 3 titik besar ya, Mas. Yang pertama dari Tapanuli Utara ini menuju ke Tapanuli Tengah dan Sibolga. Itu yang menurut saya sangat parah. Artinya dari Tapanuli Utara ini hari ini tidak ada akses sama sekali menuju ke Sibolga. Jadi di Tapanuli Tengah itu kurang lebih hari ini sekitar 20 km betul-betul masih tertutup, tidak bisa ditembus dari Sibolga maupun dari Tarutung. Jadi tengah-tengah itu cukup banyak jalan yang putus, kemudian desa-desa terisolir itu yang kami drop dengan menggunakan helikopter. Kemudian ada satu rute lagi dari Tapanuli Selatan yang Batang Toru kemarin banjir bandang. Barusan kami meninjau ke sana. Besok kita akan kirim jembatan beli, jembatan darurat dari Angkatan Darat. Kita akan buat jembatan. Mudah-mudahan itu bisa menghubungkan Tapanuli Selatan dengan Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pada saat itu sudah bisa terhubung, mudah-mudahan pasokan makanan yang selama ini terputus ke Sibolga, ke Tapanuli Tengah, ke Pandan itu bisa dikerjakan. Dan BBM yang saat ini langka, yang dari Sibolga biasanya selalu dipasok dari Sibolga, mudah-mudahan dengan jalan dan jembatan yang kita perbaiki, kita buat jembatan darurat itu mudah-mudahan bisa terdukung ya, walaupun mungkin belum bisa maksimal. Demikian, Mas. Terakhir, mapping untuk besok rencananya seperti apa untuk distribusi bantuan via udara? Masih seperti yang hari ini, Mas. Kita masih akan menggunakan helikopter Angkatan Darat jenis Mi-17 dan Helibel 412 sebanyak 3 unit. Kita akan gunakan. Kemudian kami juga dapat bantuan dari Panglima TNI dan Bapak Kasat, 1 pesawat Kasa. Itu pesawat Kasa akan melangsir dari Medan menuju ke Silangit dan dari Medan menuju ke Pinang Sori di Sibolga. Terus kita akan kerjakan sambil kita mengerjakan membuka jalan di titik-titik yang putus. Kita akan upayakan memperbaiki. Kalau memang ada jembatan putus kita coba benahi sehingga masyarakat bisa mengakses jalan menuju tempat-tempat yang ada persediaan logistik seperti pasar dan lain-lain, Mas. Baik, terima kasih Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen Rio Firdianto telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali.